Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nurhaliza dengan NIM 24360002. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika angkatan 24. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data dan Modern Siap AI. Oke. Instruksi tugas saya kali ini cukup luar biasa. Di sini saya diminta untuk merangkum sebuah referensi video YouTube berdurasi 5 jam 54 menit 44 detik mengenai relation database dan menyusunnya kembali menjadi narasi versi saya sendiri. Sebelum kita ke materinya, di sini saya mau info dulu kalau saya akan bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama tahap teori dan yang kedua kita praktik. Sebelum kita praktik, alangkah baiknya kalau kita pahami dulu teorinya secara mendalam. Oke, sebentar di sini saya sudah siapkan materinya. Nah, kita akan belajar yang namanya database. Apa sih itu database? Nah, definisinya secara ilmiah, database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga data diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien menggunakan sistem manajemen database atau yang biasa disingkat sebagai DBMS. Nah, kalau secara logika manusia, bayangin aja nih, kalau teman-teman punya daftar sahabat dan di situ ada nomor HP dan alamat sahabat-sahabatnya teman-teman. Nah, kalau kita bisa cari datanya dengan cepat, itu udah bisa disebut sebagai database. Next, di sini ada catatan ke komputer. Kenapa sih kita nggak pakai buku catatan aja? Karena di komputer data bisa jutaan jumlahnya. Kita butuh akses yang benar-benar cepat. Nah, inilah bedanya di dunia komputer. Datanya jauh lebih banyak, harus sangat cepat diakses, dan tidak boleh ada kesalahan input. Next, kita beralih ke masalah pengelolaan data. Nah, di sini ada 3 masalah. Yang pertama ada redundansi, yang kedua inkonsistensi, yang ketiga update ribet. Nah, di redundansi ini data yang sama disimpan berulang kali atau copy paste, menghabiskan ruang pastinya. Lalu di inkonsistensi data yang sama tapi isinya beda. Misal Andi Bandung versus Andi BDNG. Itu kan sebenarnya sama, cuma beda di penulisannya aja. Ini kayak typo. Nah, yang ketiga ada update ribet. Susah mengubah data karena harus diganti satu persatu di banyak tempat. Next, ke bagian relation database. Nah, sebenarnya dari 3 masalah tadi, solusinya itu adalah relation database. Relation artinya data tidak berdiri sendiri. Setiap informasi disimpan dalam bentuk tabel-tabel spesifik yang saling berkaitan melalui kunci atau key. Nah, intinya di relation database ini kita ibaratkan sebagai jembatan. Mereka akan saling berhubungan ya, teman-teman. Next, ini ada visualisasi masalah atau bisa kita sebut sebagai redundansi. Di sini ada gambar yang isinya ID, nama, kota, keterangan. Kalau teman-teman lihat di kolom ID ini nggak ada nomor yang sama. Karena apa? Karena ID atau primary key itu tidak bisa diduplikat atau tidak boleh sama. Nah, kalau nama, contohnya aja teman-teman bisa aja kan ketemu nama yang sama, banyak banget orang yang memiliki nama yang sama. Tapi kalau ID sudah pasti berbeda. Seperti yang sudah saya ibaratkannya sebagai KTP lah. Istilahnya KTP kan ada NIK tuh. Nah, NIK itu gak mungkin sama kayak orang lain karena NIK itu gak boleh sama, gak boleh diduplikat. Kalau nama ya udah pasti sama. Kalau kota, di sini di dalam kota ada Bandung, BDNG, Bandung. Di sini sebenarnya kan kotanya sama, cuma beda di penulisan aja. Nah, lalu di sini ada kolom keterangan, data normal, inkonsisten, dan redundant. Next,
Nah, kita masuk ke kunci utamanya. Di sini ada primary dan foreign. Di primary key itu identitas utama yang unik untuk setiap baris, tidak boleh ada yang sama seperti nomor KTP. Ini yang kayak tadi saya bilang, di nomor KTP itu kan ada NIK. NIK itu kita gak bisa punya NIK yang sama kayak orang lain, kecuali nama kita boleh aja sama, tapi NIK gak mungkin sama kita temuin di penduduk Indonesia ini ya teman-teman. Lalu ada foreign key, penghubung yang merujuk ke primary key di tabel lain agar antar tabel bisa ngobrol. Nah, istilahnya kalau tadi di primary key ada KTP atau primary key-nya itu NIK. Nah, kalau di database kan primary key-nya itu ID. Nah, ID ini nanti bisa digunakan di foreign key ini, ibaratnya seperti ID user bisa menghubung ke ID barang. Jadi dari user kita bisa lihat produk atau barangnya, lalu dari ID produk kita bisa lanjut ke ID pesanannya. Kira-kira gitu sih ilustrasinya. Next. Nah, di sini ada tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi atau normalization itu ada 3. Yang pertama ini. First, normal form. Nah, di sini kita itu jangan ada data tumpuk dalam satu kolom, karena setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai tunggal aja. Contoh, kalau kita ada hobi, di kolom hobi itu kan hobi bisa beda-beda, bisa renang, bisa baca, dan lain-lain. Nah, maka di sini kita harus pisahin nih menjadi baris tersendiri agar komputernya juga gak bingung. Lalu, di second normal form, atau di sini keterangannya hapus keterangan parsial satu tujuan. Nah, satu tujuan itu maksudnya kita harus menghapus ketergantungan parsial. Semua informasi dalam satu tabel harus benar-benar berhubungan langsung dengan kunci utama primary key yang tadi udah saya jelasin. Contoh, tabel peminjaman buku. Kita nggak boleh masukin alamat lengkap anggota. Cukup masukin ID anggota aja, alamat biarin aja tetap di tabel anggota agar tidak tertulis berulang kali. Karena kalaupun kita nulis satu-satu juga berpotensi typo ya. Lalu ada third normal form. Ini kita hapus ketergantungan transif. Di sini bisa dihitung dari kolom lain. Kita menghapus ketergantungan transifnya, hasilnya pasti bersih. Contoh, jika kita punya kolom tanggal lahir nih, kita punya kolom tanggal lahir, terus tidak perlu lagi membuat kolom kayak usia dan lain-lain. Kenapa nggak perlu lagi? Karena usia itu bisa dihitung otomatis dari tanggal lahir yang udah kita masukin. Nah, finalnya atau output yang nanti kita dapat itu database siap digunakan secara optimal. Nah, oke, mungkin segitu aja teori singkat yang bisa saya jelasin. Sekarang saya mau kasih tahu kalau dosen saya memberikan video referensi, nanti akan saya compare juga ya dengan penjelasannya. Saya mau membuktikan bahwa teori singkat saya itu tetap berhubungan dengan accordingly on your local machine. Nah, ini udah saya tonton semua ya. Ini durasinya 54 menit. Dan di sini kalau dari yang saya tangkap di relation database design, video ini itu ngejelasin bahwa desain database relation itu bukan sekedar membuat tabel, melainkan membangun struktur yang kokoh untuk melindungi integritas dan poin-poinnya itu. Nah, di sini juga dia jelasin ya poin-poin pentingnya. Di sini saya tangkap beberapa poin pentingnya itu ada peralihan dari kekacauan struktur.
Tadi dia jelasin di video ini kalau contoh pengelolaan data di Spiral Sheet itu sering berakhir dengan duplikasi dan data yang tertimpa, atau bisa kita sebut kayak chaos lah. Lalu dia juga di situ jelasin kalau konsep entitas dan tabel menjelaskan bahwa setiap tabel itu mewakili setiap entitas atau objek yang memiliki atribut unik seperti kolom. Lalu dia juga jelasin tentang kekuatan key. Kekuatan key itu penggunaan primary key, sebuah identitas unik sangat krusial untuk membedakan antar baris, yang seperti tadi sudah saya bilang kalau primary key itu tidak bisa diduplikat, tidak boleh sama. Lalu di sini dia juga jelasin normalisasi. Nah, dia nih ngebahas nih pentingnya normalisasi seperti TNF untuk menghindari transif atau ketergantungan yang berantai yang jika dibiarkan itu merusak konsistensi datanya. Nah, hubungannya dengan PPT saya ya jelas sangat berhubungan karena seperti yang sudah saya bahas tadi, saya juga udah jelasin sangat-sangat mirip, cuma bedanya di sini saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya jelaskan dengan sangat ringkas ya. Di sini tadi saya bahas kalau redundansi itu inkonsistensi yang sangat berhubungan dengan pembukaan video dia. Terus juga ada relation database dan key tadi ada di PPT saya di slide 8 dan 10. Terus juga saya tadi masukin juga tahap normalisasi ada juga di PPT saya di slide 11. Ini bagian yang paling kuat di PPT saya sebenarnya. Di situ saya mencantumkan first NF, second NF, third NF di seperti pada video referensinya. Nah, jadi Bapak, untuk dosen saya, video ini sudah disusun berdasarkan prinsip desain database relation dan yang sistematis sejalan dengan video referensi yang Bapak berikan. Urgensi masalah redundansinya juga sering terjadi pada pengelolaan data konferensional. Selanjutnya, saya memasukkan teori normalisasi first NF, second NF, third NF karena video tersebut juga menekankan bahwa tanpa masalah normalisasi yang tepat, kita akan menghadapi masalah ketergantungan data yang rumit dengan membagi tabel berdasarkan entitas dan menghubungkannya melalui primary key, serta kita dapat memastikan database yang dibuat bersifat optimal dan cepat diakses dan bebas dari kesalahan input, insya Allah. Oke. Mungkin di sini kita akan praktikkan ya sedikit. Kita hapus dulu. Langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini saya ingin gunain MySQL. Kalau teman-teman tidak punya aplikasinya seperti saya, teman-teman bisa akses via browser aja. Teman-teman ketik localhost php localhost php myadmin. Sebentar. Oke, tapi teman-teman harus punya SAM dulu. Teman-teman aktifin yang Apache dan MySQL-nya. Di sini harus diaktifin. Nanti kalau udah aktif akan hijau seperti ini. Ulang ya. Di sini kita akses via browser, kita ketik localhost php myadmin. Nah, kita akan akses di sini. Saya akan membuat sebuah toko online. Di sini sebenarnya saya udah buat untuk coba-coba. Di sini saya mau namanya warung serba gak ada. Nggak apa-apa, unik aja namanya.
Kalau teman-teman belum punya nama, di sini teman-teman bisa klik new. Lalu nanti create database. Karena saya udah punya, jadi saya langsung ke project saya aja. Nah, di sini saya klik SQL. Di sini caranya teman-teman harus masukin kode pondasi dulu. Kalau saya sudah siapkan kodenya sendiri. Di sini saya simpan di file Explorer. Nih, Toko Putri. Nah, ini dia kodenya. Saya mau copy aja. Terus kita paste ke sini. Kita klik go. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya tidak error ya. Nah, teman-teman lihat di project saya di warung Serbagada ini, di sini ada pesanan, produk, dan user. Pertama kita ke user. Di sini klik insert. Di sini saya mau masukin dulu namanya Supri lah, Supri. Terus dari kota Lampung, boleh. Lampung, kita klik go. Kalau udah keluar one row insert, ini inserted berarti ini udah masuk. Nah, di sini ID-nya itu 3 ya. ID si usernya ini 3. Oke, lanjut kita ke produk. Sama kita klik insert lagi, kita masukin nama produk, dia mau beli apa. Kita di sini sepatu aja, masukin sepatu. Harganya 150.000 misal. Kita klik go. Sini juga udah masuk. ID-nya 4. Oke. Kenapa tadi kita kosongin kolom ID? Karena ID itu otomatis akan dikeluarkan dari sini. Karena kalau kita ketik sendiri itu berpotensi duplikat atau bisa juga typo. Seperti yang sudah saya jelasin di teori, kalau ID atau primary key itu tidak boleh sama. Lalu kita ke pesanan. Di sini kita insert. Sama di sini ID pesanan kita kosongin, user ID-nya. Di sini kita udah bisa lihat ya, sudah masuk nih Supri. ID-nya 3. Lalu kita ke produk. Di sini sepatu. Tadi kita sepatu. ID-nya 4. Ini beda ya, sepatu yang tadi kita masukin itu caps lock. Karena saya lupa, saya udah masukin sepatu juga. Dan ini ID-nya sebelumnya 1. Tapi ini beda. Sepatu, caps lock. Sini kita masukin tanggal ordernya 16 aja deh. Jangan deh, 24 saya maunya. Kita klik go. Sini juga udah keluar ya, ID-nya 2. Nah, gimana caranya teman-teman ngumpulin semua info yang tadi teman-teman masukin jadi satu untuk dibaca dengan mudah? Caranya di sini saya udah siapkan seperti asisten yang teman-teman hanya masukin kode perintah, nanti akan muncul informasinya jadi satu. Kalau tadi kan kita masukin satu-satu, user dulu, produk, terus pesanan. Nah, ini sekarang kita perintahin jadi satu agar dia kumpulin informasinya jadi satu. Di sini, jika di sini ada ini, kita hapus dulu ya. Kita blok aja semua, terus kita kosongin dulu nih. Kolom yang ini harus kosong dulu, terus kita masukin kodenya. Kalau teman-teman mau coba, nanti saya bisa masukin kodenya di deskripsi YouTube saya. Sini udah saya masukin kodenya. Sini kita copy aja, terus kita masukin ke sini. Kita coba go ya, semoga nggak error. Nah, di sini keluar kan teman-teman. Di sini ada Andi
Dan Supri beli sepatu, harganya 150. Dia dari Lampung, lokasi kirimnya ke Lampung ya. Kalau di sini ada Andi karena sebelum saya coba praktik real time ini saya udah masukin nama Andi, makanya keluar lagi. Nah, di sini juga praktiknya berhasil, berarti pembuktian saya sudah terbukti ya dari praktik ini. Di sini saya memakai primary key, menghubungkan juga foreign key, dan jelas relation database-nya di sini ada. Oke, mungkin sedikit ilmu singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.